Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi tentang turunan dengan mata kuliah Kapitasalsa Matematika Geometri dengan dosen pengampu Buatin Warmi MPD. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sri Marcelina dengan NPM 2011631050033 dari kelas 3A Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Karawang. Dalam materi turunan ini terdapat 3 submateri. Yang pertama ada konsep turunan fungsi, yang kedua konsep garis sekan dan garis tangen, dan yang terakhir turunan sebagai limit fungsi. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan submateri yang pertama, yaitu konsep turunan fungsi. Pengertian turunan trigonometri. Turunan fungsi trigonometri yaitu proses matematis untuk menemukan turunan pada suatu fungsi trigonometri ataupun tingkat perubahan terkait dengan suatu variabelnya. Fungsi trigonometri yang biasa digunakan yaitu sin X, cos X, dan tan X. Seperti pada contohnya yaitu turunan fx sama dengan sin ditulis f aksen A sama dengan cos A. Kemudian di sini terdapat rumus turunan fungsi trigonometri. Yang pertama, fx sama dengan sin x, turunannya yaitu cos x. Fx sama dengan cos x, f aksen sama dengan min sin aksen, fx sama dengan tan x, turunannya f aksen x sama dengan sekan kuadrat x. Yang keempat, fx sama dengan cos x, kot tangen x, f aksennya yaitu sama dengan negatif kosekan kuadrat x. Yang kelima, fx sama dengan sekan x, f aksennya sama dengan sekan x dikali tan x. Yang terakhir, fx sama dengan kosekan x, f aksennya sama dengan negatif kosekan x dikali kotangan x. Kemudian di sini juga terdapat perluasan rumus fungsi trigonometri. Dapat dilihat pada slide kali ini. Baik, sekarang kita lanjut pada contoh soal. Yang pertama, tentukan turunan y sama dengan cos x kuadrat. Untuk pembahasan, kita misalkan x kuadrat itu sebagai u, maka didapat u aksen sama dengan 2x. Y aksen sama dengan turunan dari cos, tadi kita sudah ketahui yaitu negatif sin. Negatif sin dikali u dikali u aksen. Y aksen sama dengan negatif sin x kuadrat. U tadi kita mendapat x kuadrat dan u aksennya 2x. Substitusi, maka dihasil y aksen sama dengan negatif 2x sin x kuadrat. Contoh yang kedua yaitu tentukan turunan y sama dengan tan 2x plus 1. Untuk pembahasan, kita misalkan 2x plus 1 sebagai u, maka didapat turunannya yaitu 2. Y aksen sama dengan sekan 2u dikali u aksen, kemudian kita substitusi u dan u aksen, maka y aksen sama dengan 2 sekan 2 dalam kurung 2x plus 1. Untuk konsep garis sekan, garis tali busur atau garis sekan adalah garis yang menghubungkan kedua titik. Garis sekan juga adalah garis yang memotong kurva pada 2 titik, misalkan titik P dan Q. Kita ketahui definisi 1, misalkan f titik 2R adalah fungsi kontinu dan titik P dalam kurung x1 y1 dan Q x1 plus delta x, y1 plus delta y. Pada kurva F, garis sekan menghubungkan titik P dan Q dengan gradien sekan sama dengan f dalam kurung x1 ditambah delta x dikurangi f x1 per delta x. Kemudian kita masuk pada konsep garis tangen.
Konsep dan konteks oleh James Stewart. Garis singgung atau garis tangan merupakan garis yang menyentuh atau menyinggung kurva, yang mana garis singgung harus searah dengan kurva pada titik kontak. Terdapat definisi 2, misalkan f adalah fungsi kontinu bernilai real dan titik P x1 y1 pada kurva f. Gradien garis singgung di titik P adalah limit gradien garis sekan di titik P x1 y1 ditulis m tan sama dengan limit delta x mendekati 0, m sekan sama dengan limit n mendekati t hingga f dalam kurung x1 plus delta x min f x1 per delta x jika limitnya ada. Di sini terdapat contoh permasalahan. Seorang pemain ski meluncur kencang di permukaan es yang bergelombang. Dia meluncur turun kemudian naik mengikuti lekukan permukaan es sehingga di suatu saat dia melayang ke udara dan turun kembali ke permukaan. Secara analitik, misalkan bukit es disketsa pada bidang dimensi 2 dengan sudut pandang tegak lurus ke depan sehingga terdapat garis dan papan ski adalah suatu garis lurus. Tunjukkan hubungan kedua garis. Untuk penyelesaiannya, misalkan deskripsi permasalahan di atas ditampilkan dalam bentuk gambar seperti gambar berikut. Terdapat titik Q, titik P, kemudian di sana ada garis singgung, garis sekan atau tali busur dan garis normal. Misalkan x2 sama dengan x1 ditambah delta x dan y2 sama dengan y1 ditambah delta y, sehingga jika delta x makin kecil maka Q akan bergerak mendekati P, atau jika delta X mendekati 0 maka Q akan mendekati P. Karena Y sama dengan Fx maka gradien garis sekan PQ adalah MPQ sama dengan M sekan sama dengan delta Y per delta X sama dengan Fx2 min Fx1 per X2 min X1. Kemudian kita masuk pada turunan sebagai limit fungsi. Konsep turunan sebagai limit fungsi. Konsep limit fungsi erat sekali kaitannya dengan konsep turunan. Coba perhatikan grafik fungsi di samping ini. Diketahui fungsi y sama dengan fx pada interval x lebih dari k kurang dari k plus h, sehingga nilai fungsi berubah dari dari fk sampai dengan fk plus h. Perubahan rata-rata nilai fungsi f terhadap x dalam interval x lebih dari k kurang dari k plus h adalah fk plus h dikurangi h fk per k plus h dikurangi k sama dengan fk plus h dikurangi fk per h. Jika nilai k makin kecil, maka nilai limit h mendekati 0 fk plus h dikurangi fk per h. Kemudian persamaan tersebut disebut laju perubahan nilai fungsi f pada x sama dengan h sama dengan k. Limit ini disebut turunan atau derivatif fungsi f pada x sama dengan k. Persamaan tersebut juga disebut turunan fungsi f di x yang ditulis dengan notasi f aksen s, sehingga kita peroleh rumus sebagai berikut. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Jika nilai limitnya ada, fungsi f dikatakan diferensiabel di x, dan f aksen juga disebut fungsi turunan dari f. Turunan dari y sama dengan fx seringkali ditulis dengan y aksen
sama dengan F aksen S. Notasi dari Y aksen sama dengan F aksen X juga dapat ditulis DY per DX atau DFX per DX. Setelah kita kerjakan nilai Fx sama dengan 1, Fx sama dengan X, Fx sama dengan X kuadrat, Fx sama dengan X pangkat 3, Fx, dan seterusnya hingga Fx sama dengan X pangkat N. Dengan menggunakan rumus fungsi tadi, maka akan didapat hasil seperti tabel berikut ini. Fx 1, X kuadrat, X pangkat 3, dan seterusnya hingga X pangkat N. Kemudian Fx 0, 1, 2x, 3x kuadrat, dan seterusnya hingga Nx pangkat N min 1. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Fx sama dengan X pangkat N, maka F aksen X sama dengan Nx pangkat N min 1. Atau jika Fx sama dengan Ax pangkat N, maka F aksen X sama dengan Anx pangkat N min 1. Kemudian di sini terdapat contoh soal. Tentukan turunan dari Fx sama dengan 4x kuadrat. Untuk penyelesaian, tentukanlah dahulu nilai Fx dan Fx plus H. Oleh karena itu, kita dapat Fx sama dengan 4x kuadrat. Maka Fx plus H sama dengan 4x plus H kuadrat sama dengan 4x kuadrat ditambah 2xh ditambah H kuadrat sama dengan 4x kuadrat plus 8xh ditambah 4h kuadrat. Dengan demikian maka diperoleh F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 Fx plus H min Fx per H sama dengan limit H mendekati 0 4x kuadrat ditambah 8xh ditambah 4h kuadrat dikurangi 4x kuadrat per H sama dengan limit H mendekati 0 F sama limit H mendekati 0 4x kuadrat min 4x kuadrat ditambah 8xh ditambah 4h kuadrat per H sama dengan limit H mendekati 0 8xh ditambah 4h kuadrat per H sama dengan limit H mendekati 0 H 8x ditambah 4h per H sama dengan 8x plus 4 dikali 0 sama dengan 8x. Jadi turunan dari Fx sama dengan 4x kuadrat adalah F aksen X sama dengan 8x. Kemudian contoh yang kedua, tentukan turunan dari Fx sama dengan 3x min 2. Untuk penyelesaiannya diketahui Fx sama dengan 3x min 2, maka kita dapat Fx plus H sama dengan 3 dikali X plus H min 2 sama dengan 3x plus 3H min 2. Maka kita peroleh F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 Fx plus H min Fx per H sama dengan limit H mendekati 0 3x plus 3H min 2 dikurangi 3x min 2 per H sama dengan limit H mendekati 0 3x min 3x plus 3H min 2 ditambah 2 per H sama dengan limit H mendekati 0 3H per H sama dengan limit H mendekati 0 yaitu 3. Jadi turunan dari Fx sama dengan 3x min 2 adalah F aksen X sama dengan 3. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.